Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau dalam konteks pilpres ke depan, kita optimis Anies itu hanya butuh ruang demokrasi. Kita tidak perlu di-endorse oleh kekuasaan, kita tidak perlu dikenalkan oleh kekuasaan, calon presiden yang akan datang, nggak perlu. Cukup ruang demokrasi kita diberikan, tidak ada hambatan secara hukum. Jadi artinya instrumen hukum jangan digunakan untuk mengganjal Anies. Insya Allah kita akan lancar sampai ke tujuan. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita sedang berada di rumahnya Pak Guys. Ya, kita sudah kenal kan, dia adalah petinggi di Ancol ya. Ya Pak Guys. Mengundurkan diri. Oh, sudah mengundurkan diri ya. Sejak Januari. Sejak Januari sudah mengundurkan diri dari Ancol ya Pak Guys ya. Nah, kita sudah tahu beliau ini adalah teman dekat dari Anies Rashid Baswedan. Nah, kita mau ngobrol ini, paling tidak dia tahu dapurnya atau paling tidak paham lah siapa beliau. Oke, kira-kira bagaimana nih soal dukungan dari rakyat khususnya di daerah dari Sabang sampai Merauke kalau menurut Pak Guys untuk Anies Rashid Baswedan? Sepanjang yang saya ketahui dan saya alami langsung, jadi ya dukungan terhadap Anies Baswedan luar biasa. Saya jalan ke NTB, ke Sumatera Utara, masyarakat di sana itu antusias berbicara tentang Anies Baswedan. Termasuk saya juga jalan ke Jawa Tengah, berkeliling di daerah-daerah sana. Cukup baik responnya, dan jadi kalau dalam konteks pilpres ke depan, kita optimis Anies itu hanya butuh ruang demokrasi. Kita tidak perlu di-endorse oleh kekuasaan, kita tidak perlu dikenalkan oleh kekuasaan, calon presiden yang akan datang, nggak perlu. Cukup ruang demokrasi kita diberikan, tidak ada hambatan secara hukum. Jadi artinya instrumen hukum jangan digunakan untuk mengganjal Anies. Insya Allah kita akan lancar sampai ke tujuan. Apakah sampai hari ini masih terasa untuk mengganjal? Masih lah, kan keputusan Mahkamah Agung tentang Demokrat belum final. Belum final ya. Ya. Lantas sampai hari ini KPK belum juga bicara bahwa kasus Anies itu selesai, kan belum juga. Dan tidak pernah ada perkara di KPK gelar perkaranya sampai 19 kali. Astagfirullahaladzim. Baru hanya kepada Anies dilakukan gelar perkara seperti itu yang tidak dapat kasusnya. Jadi memang bahwa ada lembaga survei menyatakan masyarakat yang percaya bahwa Anies diganjal hanya 19%. Hal yang kayak gitu kok disurvei. Seolah-olah hanya ingin membalikkan kenyataan fakta yang ada bahwa tidak ada ganjalan terhadap Anies. Itu kurang kerjaan. Yang kedua, ya lembaga surveinya udah pasti dibayar. Ya, itu yakin sekali ya. Yakin. Karena posisi sekarang itu katanya nomor 3 ya. Ya. Posisi Anies itu nomor 3. Nah, kalau logikanya kalau dengan nomor 3 aja mereka kebakaran jenggot, apalagi kalau nomor 1, itu menurut Pak Guys gimana ini? Saya senang Pak Anies ditaruh di nomor 3. Dengan demikian kita menjadi soliditasnya cukup tinggi, militansinya tetap tinggi, gitu kan? Dibanding kita ditaruh di nomor 1. Karena kalau di nomor 1
khawatirnya malah cepat berpuas diri, Pak Anies akan menang, sudah nomor 1 kan gitu. Tapi dengan ditaruh di nomor 3, apapun cerita surveinya, kita nggak ada masalah. Buat kita itu bagus, karena itu akan menambah spirit, menambah semangat gitu bagi kita relawan-relawan. Walaupun kita tahu para lembaga survei itu sudah lagi tidak berdasarkan sains, lebih berdasarkan kepentingan, siapa yang bayar. Saya berani katakan secara terbuka, surveinya abal-abal itu namanya SMRC, biangnya itu Saiful Mujani, lantas Carta Politika Yunarto Wijaya. Dia nipu kita. 2 orang itu, Saiful Mujani dan Yunarto Wijaya, dan G. Salifah mengatakan mereka berdua penipu. Ada datanya. Oh gitu ya. Survei Pilkada DKI putaran 2, Yunarto Wijaya dengan Carta Politika mengatakan Ahok menang dengan jaraknya lumayan 3-4%. Saiful Mujani itu SMRC-nya juga hampir sama, cuman dikasih jarak cuman 0,5% antara Anies dengan Ahok. Hasilnya kan jauh berbeda. Jadi 2 orang itu ya penipu. Siapa? Saiful Mujani, Yunarto Wijaya. Yang ngomong siapa? G. Salifah. Oh gitu ya. Iya. Tapi masyarakat kok percaya ya? Dan enggak lah, enggak ya? Masyarakat tidak percaya. Tidak percaya, betul itu. Mereka ya? lagi jualan angka, utak-atik angka. Berarti motivasinya Duit. Uang aja ya? Uang. Uang. Dan mereka kan sebetulnya jangan grogi, kalau saya ngomong biasa aja. Saya yang dituntut, bukan mereka, bukan Anda. Oke, saya nggak grogi. Tenang aja. Nah, kira-kira itu bisa mengganggu nggak pertumbuhan dari relawan Anies ketika Anies diposisikan pada, meskipun Pak Gais itu PD ya, nomor 3. Tapi kalau untuk relawan itu kan, Anda nih lihat datang nih puluhan orang nih. Kalau percaya survei itu kan nggak datang kemari puluhan orang hari ini. betul jawaban yang cerdas itu. Itu kan karena tidak percaya dengan survei itu. Kalau tidak, ngapain lagi gerak-gerak gitu, kita bakal kalah. Oh gitu. Jadi kalau yang soal itu kita anggap angin lalu aja ya. Angin lalu saja. Jadi, survei menggonggong istilahnya Pak Anies. G. Salifah berlalu. Oh berlalu. Atau Anies berlalu. Anies berlalu ya. Oke siap. Nah kira-kira nih ke depan apa yang harus dilakukan oleh relawan paling tidak untuk mengantarkan sampai ke kursi presiden? Tingkatkan soliditas, tingkatkan kerja-kerja efektif, kerja-kerja darat yang lebih strategis, sentuh ke banyak orang, berikan rekam jejak yang sudah menjadi fakta di Jakarta kepada masyarakat banyak. Itu aja. Masyarakat itu sebagian besar hanya butuh tahu apa sih yang sudah dikerjakan. Kan tidak semua orang menganalisa, tidak semua orang membaca dengan detail. Nah, kita yang mengerti banyak, kita kasih tahu. Dan tidak harus seperti mereka, para bajar-bajar, saya katakan otak dikit itu, dengan kebohongan, nggak perlu. Bandingkan aja Prabowo, Ganjar, Anies, prestasinya cukup. Orang akan lihat, nggak perlu kita katakan Anies lebih baik, nggak perlu. Ya, betul. Kita sandingkan saja udah kelihatan jelas. Oke. Mungkin kalau bagi kita yang namanya darat itu, kerja darat mungkin tahu. Mungkin bisa dijelaskan secara spesifik untuk biar masyarakat yang di dusun-dusun itu tahu kerja darat itu apa, seperti apa misalnya gitu. Ya, datangi tetangga, datangi teman-teman, bicara di berbagai tempat tentang Anies, program-programnya, apa yang sudah dilakukan, bagaimana dia mengelola kemiskinan di Jakarta. Orang-orang lansia itu mendapat 600.000 per bulan. Kalangan miskin itu mendapat harga bahan pokok dengan stabil. Lalu BPJS Jakarta sudah mencakup 100%. Jadi itu kan fakta gitu ya, nggak bisa dibantah. Lalu bagaimana Anies membuat kerjasama dengan para petani, dengan di Ngawi, di Cilacap. Itu kan petani di sana untung karena harganya jadi tetap, bahan pokoknya, barang produksi yang mereka hasilkan dibayar dengan harga yang menguntungkan. Berapapun jumlah produksinya akan diambil. Kita mendapatkan barang pokok dengan harga yang sudah
stabil. Oke. Itu kan tidak pernah dilakukan gubernur-gubernur lain. Ya, betul. Nah, berarti istilahnya kita harus gerilya dari hati ke hati ya, Dari Pak Guys? hati-hati. Oke, satu lagi Pak Guys, kalau tadi kan di darat, apakah kita juga perlu soal di udara misalkan di medsos, apakah ada korelasinya nggak kira-kira untuk Ada korelasinya, tetapi tidak signifikan antara media sosial dengan fakta di lapangan, tidak selalu berbanding lurus. Itu enggak. Karena keramaian di medsos itu hanya noise, keramaian aja. Itu, dan sifatnya sementara, 2 mingguan hilang. berganti isu? Tapi kalau itu berapa persen yang harus dilakukan antara darat dan udara untuk khusus relawan Anies nih? Nah, kira-kira gimana? Ya kalau pakai persentase, Iya, ya 70-30, 70 itu kerja darat, 30 kerja udara. ya udah. Oh, Karena kita nggak perlu membuang-buang waktu di udara itu, karena mereka itu kan menggunakan buzzer ya, ya, pakai akun-akun robot. ya. Kita kan menjadi menghinakan diri kita sendiri kalau berperilaku seperti mereka atau melawan mereka. Ya udah, kita kerja ke bawah aja, berhadapan dengan manusia normal. Ya. Oke, sebagai closing statement kira-kira Pak Guys, gimana nih untuk Popole Channel dan AW Channel ini kira-kira gimana? Karena kamu memulai sebagai Yudi driver online Depok. Yadi driver online di Depok. Ya. Buat teman-teman para driver, terutama yang driver motor ya, Iya. itu Anies sudah membuktikan keberpihakannya. Jalan Sudirman Tamrin itu ditutup bagi pengendara motor oleh Ahok. Oleh Anies larangan itu dicabut. Cabut. Karena itu adalah ketidakadilan. Kenapa itu dicabut? Karena setiap hari pengantaran bahan makanan itu dari luar Sudirman Tamrin, Iya. itu jumlahnya mencapai 500.000. Itu menghidupkan UMKM. Iya, betul. Jadi keberpihakan Anies jelas, satu kepada para pengendara drivernya itu, yang kedua UMKM-nya. UMKM. Betul. Kan udah jelas. Betul. Berarti apalagi yang mau dibantah ya? Iya. Oke. Jadi pemirsa Popole TV dan AW Channel, apalagi yang harus dibantah kalau soal Anies Rashid Baswedan. Jadi tinggal kalian kerjakan aja baik di darat maupun di udara. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan Bang Guys atau Pak Guys yang kita sudah kenal lah ya. Oke. Mungkin begitu aja dari saya Yadi Muhammad. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika umat Islam ini semangat ngajinya, tablik akbarnya, baca kitabnya, maulidnya, bagaimana kalau ada yang sakit? Bagaimana kalau ada yang mau melahirkan, tidak mampu, rumah sakit mahal? Apa solusinya? Apa selesai dengan ceramah, tausiah, kultum? Tidak selesai. Tapi kalau udah cerita rumah sakit ini terbayang mahal, besar biayanya. Masya Allah, tabarakallah. Rumah sakit Al-Ma'unah yang ada di Pasuruan hanya kita support dengan program Rp10.000. Saya ulang sekali lagi, hanya kita transferkan Rp10.000, kita sudah mensupport pendirian pengelolaan Rumah Sakit Al-Ma'unah. Mari kita support dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening, catat baik-baik, BCA 0898 999 222. Sekali lagi 0898 999 222.
bukan nomor rekening pribadi, atas nama YAY Al-Ma'unah Sunniyah Salafiyah. Apa yang kita berikan bermaslahat, manfaat untuk orang banyak sampai hari kiamat. Mungkin ilmu kita tidak ada, kita bukan ulama, kita bukan habib, kita bukan kiai, tapi kita sudah membantu umat Sayyidina Muhammad SAW. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan pula urusannya pada hari kiamat. Pertolongan Allah itu pasti turun, tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong seorang hamba madamal abdu fi auni akhi, selama dia mau menolong saudaranya. Hanya 10.000 rupiah. Jangan lupa, kita akan mati, kita akan menghadap Allah, semua akan tinggal. Inilah yang akan kita bawa bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berkah selalu, sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.